Nah, yang selanjutnya adalah oksigen, dissolved oksigen. Ini penting sekali karena betul-betul ini satu parameter kualitas air yang vital ya. Rujukannya adalah 4 miligram per liter atau 4 ppm. Syukur-syukur bisa lebih ya. Kalau kurang dari 3, ini akan berpengaruh terhadap imunitas dari udang. Ya, jadi kekebalannya menurun, pertumbuhan tidak optimal, ya. Dan perbedaan permukaan dan dasar tidak boleh terlalu jauh. Artinya di permukaan misalnya bisa 5, di bawah di dasar jangan sampai lebih dari 2 ya. Misalnya sampai 5, 3, 2 ya. Paling tidak di bawahnya 4 gitu ya. Jadi perbedaan stratifikasi DO antara dasar dengan permukaan itu tidak boleh terlalu jauh. Nah, di lapangan kita bisa melihat pada saat DO di bawah 3 ini udah termasuk rendah ya. Dan kita harus perhatikan di sini pertumbuhan udang biasanya terganggu. Proses nitrifikasi juga bisa terhambat. Kemudian H2S, NH3, nitrit ini juga bisa meningkat. Ya. Lakukan tindakan aerasi, pemberian kincir, bisa juga ganti air, pemberian mineral, kapur, ya. Ataupun dimasukkan oksigen tablet ke dalam kolam ya. Dan biasanya kita lakukan, kita tebar di sentral ya, karena di sentral itu biasanya DO yang paling rendah. Disitulah sentral itu tempat penumpukan dari bahan-bahan organik dan tempatnya pembusukan. Ya, oksigen diserap banyak di situ dan biasanya di situ oksigen yang paling rendah. Kalau 5 ppm itu masuk bagus, 7 ppm juga bagus. Kalau di atas itu sampai 12 ppm itu termasuk tinggi. Hati-hati. Ini nih bisa terjadi emboli gas ya. Terjadi gas bubble disease. Ya, insang udang bisa bengkak terkena oksigen yang terlalu tinggi ya. Dan tindakannya adalah dilakukan pemberian aerasi, kincir ya. Jadi kincir juga di samping bisa memasukkan oksigen juga bisa membuang sebagian oksigen. Sehingga kondisi oksigen di perairan kita fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Nah, yang keenam adalah keasaman atau pH. Rujukannya pH yang baik adalah sekitar 7 sampai 8,2 untuk udang faname. Dengan range pH yang baik adalah di bawah 0,5. Misalnya kalau pagi 7, siang 7,5. Kita temukan di lapangan kalau pH 8 sampai 8,3, ini range hanya 0,3, boleh dikatakan ini bagus ya. Dan kalau di atas 8,5 sampai 8,7 ini termasuk tinggi. Nah, kita bisa perhatikan di sinilah biasanya air pekat karena phytoplankton, bluefin algae ya. Kita bisa lakukan pengenceran ya. Kemudian bisa juga dengan melakukan pemberian fermentasi ya supaya pH-nya cenderung turun, tapi sebelumnya bisa juga dilakukan untuk melisis fitoplankton dengan menggunakan CaO ataupun mungkin ada bahan kimia lain yang bisa digunakan. Kalau 7,2 sampai 7,3 ini juga termasuk baik. Biasanya ini adalah sistem vlog ya. pH-nya sampai 7,2 ini ya, asam karena menggunakan bakteri. Dan tindakannya biasanya di maintenance dengan menggunakan molase, air kapur ya. 7 yaitu pH netral ini ya. Ini biasanya ada kematian plankton. Hati-hati, di sini DO bisa drop, CO2 karbon dioksida bisa meningkat, amonia bisa meningkat, H2S meningkat, nitrit meningkat. Dan bakteri-bakteri patogen biasanya di sini
cepat untuk tumbuh, ya, seperti bakteri Vibrio. Vibrio itu adalah bakteri yang pertama kali menggunakan bahan organik. Nah, sehingga apabila ada kematian plankton, bahan organik meningkat, biasanya diikuti oleh perkembangan Vibrio yang cukup cepat, ya. Segera ganti air, aplikasikan probiotik, ya, kemudian bisa aplikasikan juga fermentasi, bisa juga ditambah dengan mineral-mineral ataupun kapur-kapuran. Nah, di sini ada pH 7,1 sampai 7, artinya ini kalau pagi 7,1, siang dengan kondisi terik itu 7, berarti turun. Nah, ini ada hal yang tidak benar, ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan mungkin ini alatnya yang rusak. Ya, kita harus segera kalibrasi. Karena secara logika tidak mungkin kalau pagi sama siang atau sama sore itu pH bisa lebih rendah di sore hari. Karena ada aktivitas fitoplankton. Ya, kalau tadi 7,7 itu ada kematian plankton. Jadi tindakannya ya segera beli baru alat pH-nya. Alkalinitas. Nah, alkalinitas ini penting sekali kita perhatikan karena biasanya kalau pada saat alkalinitas sudah turun, kemudian nitritnya tinggi, ya, biasanya juga Vibrio juga meningkat, ada kematian, nitrit semakin tinggi. Nah, ini kaitan-kaitan ini harus kita perhatikan, ya. Jadi total alkalinitas yang baik adalah sekitar 70 sampai 120 ppm, ya. Jadi alkalinitas ini tersusun atas karbonat dan bikarbonat, kemudian ohamin. Nah, ini yang paling penting, ya. Total alkalinitas di bawah 60 itu terlalu rendah. Perhatikan pH biasanya terjadi satu fluktuasi yang cukup signifikan, ya. Plankton juga yang biasanya terjadi masalah. Nah, kalau di sistem plankton biasanya kita ada aplikasikan dolomit, ya. Kalau di 90 ini sedang, juga banyak menggunakan kapur-kapuran, ya, dolomit CaMgCO3, ya, untuk bisa meningkatkan HCO3-nya sama CO3. Kaptan juga bisa kita gunakan karena karbonatnya bisa sebagai buffer, ya. Kalau 120 ini boleh dikatakan baik, pertahankan, ya. Kalau 200 ini tinggi, biasanya kulit udang keras dan tebal. Coba diganti air, turunkan pH dengan menggunakan fermentasi salah satunya, ya. Kalau di atas 200, misalnya 250, wah ini tinggi sekali. Biasanya terjadi gagal molting atau pada saat molting terjadi kematian. Ganti air, turunkan pH. Nah, selanjutnya adalah bahan organik. Nah, total organic matter itu terdiri dari bahan organik. Biasanya detritus, ya, dan mikroba-mikroba. Nah, ini kaitan erat sekali dengan fitoplankton yang mati, plankton yang mati, ataupun mungkin mikroorganisme air lain yang mati, termasuk bakteri, ya, termasuk protozoa yang mati. Ini merupakan bahan organik. Nah, rujukannya bahan organik ini harus di bawah 80 ppm, ya. Kalau di sistem plankton itu harus di bawah 80 ppm. Dan kalau di atas 80 ppm biasanya heterotroph system. Nah, di lapangan kita bisa melihat bahan organik di bawah 30 ppm. Ini sangat rendah. Ya, biasanya plankton kurang subur. Dan tindakannya kita melakukan fermentasi, ya, pemupukan. Demikian juga antara 30 sampai 50 ppm ini rendah, ya. Tindakan kita adalah pemupukan, pemberian pemupukan. Kemudian 50 sampai 80 ppm ini sedang, ya. Dan
perhatikan jangan sampai ini didominasi oleh BGA dan Dinoflagellata ya. Ganti air, kemudian lakukan pemberian probiotik ya, dan juga mineral dan kapur-kapuran. Nah, kalau sudah di atas 80 ppm ini tinggi ya. Ini biasanya BGA Dinoflagellata ini masuk di sini ya. Dan hati-hati juga dengan vibrionya. Tindakan yang kita lakukan, ganti air, penambahan probiotik, kemudian ada penambahan mineral, kapur-kapuran ya. Kemudian kita juga perhatikan biofilternya ya. Jadi hal ini biasanya kalau bahan organik yang tinggi, apalagi kalau sumber airnya sudah tinggi, ini kita perlu biofilter di tandon. Insya Allah kita lanjutkan besok. Dan supaya video selanjutnya bisa langsung dimonitor atau disimak, mohon dengan sangat subscribe, kemudian bunyikan tanda loncengnya. Dan kalau memang video ini disukai, silahkan di like, di komen, ataupun di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.